وأكون للخير العميم مثالا. Tentunya kita juga telah mempelajari bahwasanya harta itu ketika diturunkan oleh Allah memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama itu kotor sekali dan harus segera dikeluarkan. Kalau lapisan itu yang pertama tidak kita segera keluarkan, ketika kita terus memegang lapisan pertama pada dunia yang Allah berikan kepada kita, justru feedbacknya itu akan menimbulkan mudarat pada kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Tapi ketika kita memberikan lapisan yang pertama kepada orang yang berhak, karena memang sejatinya lapisan yang pertama pada harta kita itu bukan milik kita. Kita itu pemilik pada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama kita keluarkan kepada mereka yang berhak, karena itu adalah harta mereka yang dititipkan melalui kita. Maka siapapun yang mereka telah mengeluarkan lapisan pertama pada hartanya, maka dia akan memegang lapisan yang kedua pada hartanya dengan cara yang bersih. Ketika lapisan pertama telah diberikan kepada yang berhak memiliki lapisan yang pertama pada harta kita. Ibu dan bapak, seluruh para santriwati nanti, kalau tiba-tiba mendapatkan rezeki, tiba-tiba rezekinya ditaksir sampai 100 juta. Lapisan pertama pada 100 juta itu bukan milik kita. Dan lapisan ini harus dilepaskan. Kalau tidak, feedbacknya, akibatnya akan kembali menjadi sebuah penyakit untuk kita. 100 juta itu harus dikeluarkan segera. Entah 5 juta, entah 10 juta, entah 15 juta dikeluarkan. Untuk kita berikan kepada yang berhak. Ketika kita menahannya pada setiap harta itu, lalu pada lapisan pertama ketika kita tidak mengeluarkan dan tidak memberikan kepada yang lain, maka justru itu akan berakibat buruk karena lapisan pertama itu akan merusak pada keberkahan harta pada lapisan kedua yang ada. 100 juta tidak dikeluarkan 10 juta, tidak dikeluarkan 5 juta atau tidak dikeluarkan 15 jutanya. Justru itu yang akan merusak sisanya. Akan merusak 85 juta yang kita peroleh dan kita dapatkan. Akhirnya tidak bisa memberikan kebaikan ketika yang 80 juta atau 85 juta itu tidak kita berikan kepada yang lainnya. Nah, akhirnya tidak memberikan kebaikan kepada keluarga kita, tidak memberikan kebaikan untuk kita. Dan bisa jadi itulah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Itu yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Rajab itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum ba'daha. Balasan atas setiap keburukan itu selalu keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang ketika dia melakukan keburukan, dia menahan lapisan pertama pada dunianya dan tidak dia berikan kepada yang lainnya, keburukan itu tidak akan berdiri sendiri. Keburukan itu akan menimbulkan keburukan setelahnya. Makanya Allah menyampaikan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah menyampaikan barang siapa yang dia bakhil wastaghna dan merasa cukup wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kabar surga fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan sulitkan jalan kehidupan mereka. Dan itu dimulai dari sebuah perilaku yang disebut wa amma man bakhila wastaghna, yaitu orang yang bakhil. Ketika mereka menahan harta mereka dan tidak memberikan hartanya kepada orang yang sejatinya lebih berhak pada lapisan pertama pada hartanya. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita dapat 100 juta, dapat 200 juta, maka sesungguhnya 5 jutanya atau 10 jutanya itu merupakan bagian yang harus kita sedekahkan. Itu lapisan pertama, itu bukan milik kita. Dan sejatinya memang lapisan itu kalau kita pertahankan justru menjadi bumerang untuk kita. Dia bisa menjadi racun. Kalau boleh saya ibaratkan, harta itu ketika turun, lapisan pertamanya itu racun. Lapisan keduanya itu madu. Kapan kita akan mendapatkan madunya dari harta kita? Kalau kita sudah mengeluarkan lapisan pertamanya. Yang kita lepaskan itu, yaitu adalah racunnya. Baru kita mendapatkan madu dari rezeki yang kita peroleh. Nah, itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya orang yang mereka bersedekah itu pada dasarnya bukan terkena beban syariat. Kita juga sudah menjelaskan pula bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar urusan fikih. Tetapi sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari kehidupan tauhid dan kehidupan tamhis. Tauhid itu akidah. Karena pada dasarnya
Orang itu tidak mungkin memberikan hartanya, lalu ingat kepada janjinya Allah secara gaib, kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Makanya memang betul pembahasan sedekah itu pembahasan fikih. Berapa yang dikeluarkan, berapa kadarnya, sedekah yang wajib itu apa, yang mustahab itu apa. Itu secara teknisnya masuk pada pembahasan fikih. Tapi sedekah itu secara tema dan secara makna, sedekah itu sebenarnya adalah akidah. Sedekah itu sebenarnya adalah tauhid. Di mana setiap orang ketika dia memberikan hartanya kepada orang lain, yang itu memang harta orang lain, maka tidak bisa dia melakukan itu kecuali dia yakin. Karena harus berdasarkan kepada iman pada perkara hari akhir. Dia harus beriman kepada hari akhir, bahwasanya itu pasti akan dijaga oleh Allah. Pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Keyakinan dia kepada perkara gaib, kepada janjinya Allah, bahwasanya setiap apapun yang dia berikan akan kembali feedbacknya kepada dia dalam bentuk yang lebih baik. Maka itulah yang disebut dengan urusan akidah. Itu urusan tauhid. Semakin banyak orang mampu melepaskan hartanya untuk dia berikan kepada orang, pada dasarnya dia sedang berusaha menyapih dirinya dari kecintaan pada urusan dunia. Siapapun yang banyak bersedekah, pada dasarnya dia sedang menjalankan proses tauhid dan akidah pada dirinya. Karena salah satu Tuhan berhala yang sering disembah manusia itu adalah dunia. Ketika digenggam terlalu erat. Tuhan itu kalau secara bahasa umumnya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecil itu yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah. Dan itu bisa menyebabkan sebuah kesyirikan. Tuhan yang besar itu ya Allah. Yang benar, yang berhak disembah itu ya cuma Allah. Harta, dunia, hawa nafsu, pangkat, jabatan, itu merupakan hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diagungkan oleh sebagian orang dan ditempatkan secara tidak langsung sebagaimana Tuhan. Padahal mereka bukan Tuhan. Itu bisa menjadi tandingan-tandingan di sisi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali adalah Allah semata. Makanya orang yang bersedekah, itu prosesnya ketika dia bersedekah, itu pada dasarnya dia sedang menjalankan akidah. Dia sedang menjalankan tauhidnya ketika dia memberikan sedekahnya. Ya. Di sisi yang lainnya, sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari tamhis. Ta, mim, ha, ya, sod, tamhis. Apa itu seleksi? Yaitu ketika Allah menyeleksi di antara hambanya. Dan kita sudah mendapati ada sebuah riwayat yang sahih. Bahwasanya Allah itu punya keluarga-keluarga yang ada di atas muka bumi. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa diberikan oleh Allah amanat dengan harta. Selama keluarga itu terus memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia terus memberikan manfaat pada harta yang Allah titipkan kepadanya, ibaratnya dia menjadi distributor harta di sisi Allah. Dari distributor itulah dia memberi manfaat kepada orang. Selama dia terus memberi manfaat kepada orang dengan harta yang Allah berikan kepadanya, selama itu pula Allah akan mengamanahkan kepadanya untuk menjadi distributor darinya. Setiap dia memberikan manfaat kepada orang. Kalau orang yang mendapatkan harta tidak lagi memberi manfaat kepada orang, Allah cabut. Allah cabut itu. Harta yang biasa dia berikan kepada orang itu, Allah pindahkan kepada orang lain. Dan Allah pindahkan kepada keluarga lain yang layak untuk mendistribusikan harta yang Allah titipkan kepadanya. Jadi, penjelasan sederhananya, kalau ada di antara bapak dan ibu saya, para ustadz, lalu mereka setiap mendapatkan dunia dan mendapatkan harta, dia berbagi. Selama dia berbagi, Allah akan menitipkan kembali harta kepada orang itu. Karena orang itu telah memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terkadang Allah memberikan kepada manusia harta, itu tidak langsung. Tapi Allah titipkan kepada manusia yang lain, Allah uji manusia itu, apakah dia mau untuk memberikan hartanya kepada orang di sekitar ataukah tidak. Kalau orang itu mau mendistribusikan harta dari Allah dan memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya, maka selama itu pula Allah akan tetap menjadikan dia distributor dari setiap harta yang Allah titipkan kepadanya. Dan Allah tidak mencabut harta itu darinya selama dengan satu syarat. Orang itu tidak pernah menahan hartanya untuk orang
dan hamba-hamba Allah yang lain. Tapi kalau ada manusia diberikan harta, justru dia menahan. Orang di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki, Allah tahan hartanya. Allah tidak lagi jadikan dia menjadi distributor kebaikan. Allah pilih yang lainnya. Dan betapa sedihnya kalau kita tidak menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Allah, menjadi distributor untuk berbagi manfaat kepada orang yang lain. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari sesuatu yang sifatnya bukan hanya sekedar fikih. Sesungguhnya zakat itu ataupun sedekah itu merupakan bagian dari akidah dan tauhid seorang manusia. Sedekah itu juga merupakan bagian dari sebuah proses tamhis, proses memilih siapa yang layak untuk menjadi orang yang akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan inilah yang harus kita yakini. Sekali lagi, sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Sedekah itu tidak sama sekali merusak hartamu. Sedekah itu pada dasarnya, kamu membuang lapisan yang pertama dari racunnya supaya kamu mendapatkan madunya. Sesungguhnya sedekah itu pada dasarnya Allah berikan kepada dirimu, Allah mengujimu. Seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah titipkan pada harta yang Allah berikan kepadamu dan keluargamu. Semoga kita paham tentang sisi lain sedekah dari sudut pandang dan perspektif yang harus kita mengerti.